Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya terus menyertai hidup kita yang pastinya membawa kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 2 Tawarik pasal yang ke-8. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami boleh bersama-sama menyanyikan permohonan doa kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap permohonan doa yang boleh kami panjatkan. Juga kesempatan saat ini kembali kami dapat belajar firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan, juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian pasal ini kita belajar bagaimana Salomo menata pemerintahannya, demikian juga menata ibadah di bait Allah yang telah didirikan Salomo. Di Yerusalem pada zaman Salomo menjadi kota yang sangat megah, berbanding terbalik dengan apa yang dialami ketika Israel dari masa pembuangan kembali ke Yerusalem. Nah, tentu saja penulis Tawarik supaya membangkitkan semangat umat Allah yang kembali dari pembuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga diceritakan di zaman Salomo Yerusalem menjadi kota yang sangat megah. Istana Salomo dan rumah Tuhan menjulang tinggi di Gunung Sion, di kota Yerusalem. Namun Salomo tidak bersukaria dengan keberhasilannya. Ia merasa banyak hal yang perlu diperbarui dan juga ditata ulang. Apa yang dilakukan Salomo? Salomo memperkuat kota-kota di daerah utara Israel. Ia membangun kota berkubu, bertembok, kota perbekalan, kota tempat kereta, kota orang berkuda. Pembangunan fisik ini menunjukkan kekuatan militer dan pertahanan kerajaan Israel di masa kepemimpinan Salomo. Sumber daya manusia di kerajaan itu diatur sebagai tenaga rodi, yakni orang-orang Kanaan, di mana negeri mereka diduduki oleh orang Israel. Dan orang-orang Israel sendiri bekerja sebagai prajurit, sebagai perwira pasukan berkuda, panglima pasukan berkuda dan pasukan berkereta. Salomo memperhatikan kekudusan dan ia tidak ingin mencemari area yang kudus. Ia memindahkan tempat tinggal istrinya, yakni istri dari anak Fir'aun, di luar area istananya. Ada kemungkinan istri Fir'aun membawa patung sesembahan dari Mesir. Salomo juga menjaga istananya dari hal-hal yang tidak kudus. Salomo menata dan mengutamakan ibadah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Musa. Hari-hari mempersembahkan korban dan hari-hari raya yang harus diperingati oleh umat Israel sesuai dengan tata ibadah yang diatur oleh ayahnya Daud. Salomo menetapkan para petugas pemuji di bait suci yang bertugas sehari-hari dan para petugas penunggu pintu gerbang. Satu hal yang patut dicatat adalah para petugas tidak boleh menyimpang dari apa yang diperintahkan raja dalam perkara apapun. Harus mentaati apa yang diperintahkan raja. Ini bukan sesuatu yang otoriter, tetapi karena sang raja mengutamakan Tuhan, sehingga apa yang diperintahkannya pun berdasarkan hikmat dari Tuhan. Sehingga wajib hukumnya untuk dilakukan oleh petugas-petugas yang telah ditetapkan oleh Salomo. Nah, kisah ini diakhiri dengan catatan bahwa sejak dasar rumah Tuhan mulai didirikan sampai selesai,
semuanya ada dalam kendali kepemimpinan Raja Salomo. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara Salomo mengatur pemerintahannya dapat dijadikan contoh, demikian juga teladan bagi para pemimpin dan juga pelayan gereja di masa sekarang. Bagaimanapun segala sesuatu akan berjalan dengan lancar kalau setiap orang yang berpartisipasi mentaati apa yang sudah menjadi aturan mainnya, yang telah tentu saja dalam konteks gereja yang telah digariskan oleh firman Tuhan. Karena aturan-aturan yang dijadikan pegangan ataupun pedoman haruslah bersumber dari firman Tuhan. Dan inilah sebuah keteladanan dalam sebuah kepemimpinan di gereja, ya, untuk senantiasa menaati apa yang telah Tuhan firmankan, dan setiap peraturan-peraturan yang ada harus sejalan dan sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah ketika firman Tuhan dilakukan, karena memang tujuan firman itu diberikan supaya dilakukan, maka Tuhan senang, maka Tuhan juga yang akan memberkati. Salomo dengan segala kemegahannya, baik kemegahan bait Allah, kemegahan istana, bahkan kota-kota berkubu yang dibangun oleh Salomo, itu semua karena karya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Salomo. Itu semua karena berkat Tuhan, bukan serta-merta karena kehebatan Salomo. Tuhan memberkati Salomo dan kerajaannya oleh karena dia melihat kesungguhan hatinya, bagaimana Salomo memperhatikan ibadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana dia mengutamakan hikmat Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, maka dia yang siap mencurahkan berkat-Nya bagi setiap anak-anak-Nya yang dengar-dengaran firman Tuhan dan mentaatinya. Biarlah teladan dari Salomo boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, untuk kita menjadi anak-anak yang taat, untuk kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dengar-dengaran firman Tuhan. Percayalah ketika Tuhan melihat apa yang kita lakukan dalam rangka menerapkan yang diinginkan oleh Tuhan, maka Tuhan sumber segala berkat yang akan mencurahkan berkat-Nya kepada setiap anak-anak-Nya yang setia. Jangan goyah, jangan takut, setialah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan, penyertaan Tuhan yang nyata, berkat Tuhan yang dicurahkan. Itulah yang akan disediakan bagi setiap orang-orang yang setia kepadanya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mengajarkan kami seperti teladan Salomo. Dia senantiasa memperhatikan bagaimana memelihara ibadah kepada Tuhan. Dan dia mengupayakan semuanya itu, sehingga Tuhan berkenan atasnya dan Tuhan memberkati. Bahkan apa yang tak terpikirkan oleh Salomo, Tuhan sediakan sebagai satu berkat yang istimewa. Karena itu Tuhan, dari peristiwa ini kami mau belajar untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami semua. Dan itulah porsi yang mesti kami terapkan dalam hidup kami. Engkau sumber segala berkat yang akan terus memberikan kemampuan untuk kami dapat melaksanakannya dan memberkati setiap orang-orang yang setia dalam menggenapi firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.